Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat dan niatkan kepada Allah untuk bisa melakukan nasihat tersebut. Kenapa saya kasih mukadimah seperti ini? Karena banyak ibu-ibu atau sebagian ibu-ibu meskipun sudah sering ikut pengajian namun tidak berubah-berubah. Itu masalah. Sama suaminya ngono-ngono kui, enggak berubah-ubah. Enggak berubah. Seharusnya kalau sudah mengaji sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya, harusnya ada perubahan dari sisi ibadah maupun sisi akhlak. Apalagi sudah jadi panitia pengajian, harusnya levelnya lebih tinggi. Maka itu saya kasih mukaddimah agar kita kaji itu bukan kajian cuma ketawa ketiwi, cuma senang-senang, cuma mendengar wawasan, namun masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Kita tidak ingin demikian. Kita ini hidup tidak tahu sampai kapan. Maka kita niatkan nasihat yang sampai kepada kita, kita berusaha optimal melakukannya. Tentu kita tidak bisa melakukan semuanya. Tapi Allah Maha tahu kita punya niat baik untuk optimal melakukan nasihat-nasihat tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakter wanita-wanita solehah. Siapa sih yang disebut wanita solehah itu? Ya. Tentunya ada standar dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan ciri-ciri wanita solehah. Ya. Semakin banyak ciri-ciri tersebut ada pada kita, berarti semakin tinggi level kesolehan kita. Dan semakin kurang berarti menunjukkan semakin bobrok level kesolehan seorang wanita. Baik, sebelum saya menyebutkan ciri-ciri tersebut, apa sih definisi wanita soleha? Wanita soleha secara sederhana adalah wanita yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dia dengan Allah baik, dia rajin beribadah dan juga hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. Dan kita tahu di antara manusia yang paling punya hak terbesar bagi seorang wanita terhadap seorang wanita adalah suaminya. Maka kalau kita melihat sederhana parameter kesolehan seorang wanita, lihat saja bagaimana interaksi dia dengan Allah dan bagaimana interaksinya dengan suaminya. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang ciri wanita solehah, Allah menyebutkan dua parameter ini. Bagaimana hubungannya dengan Allah dan bagaimana hubungannya dengan suaminya. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah." Fas-salihat, wanita-wanita salehah itu siapa? Kata Allah, yaitu qanitat. Qanitat yaitu dawamu ta'ah. Senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Di sini Allah sebutkan parameter yang pertama, bagaimana hubungan baik seorang wanita dengan Rabbnya. Wanita soleh itu qanitat, ya. Suka beribadah kepada Allah. Kalau sudah beribadah kepada Allah, langgeng, tidak buru-buru, ya. Tidak buru-buru. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Maryam, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin." Ya. Ya. Wahai Maryam, kunutlah engkau. Itu Allah suruh kunut. Kunut maksudnya dawimi ta'ah, yaitu dawamilah ketaatan. Berkesinambunganlah engkau dalam ketaatan. Jadilah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Ibrahim adalah seorang umat, yaitu yang mengumpulkan berbagai macam akhlak yang mulia, perangai yang baik. Qanitan, kunut, kuat dalam beribadah, taat dalam beribadah. Demikian juga Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Dalam surat Az-Zumar. Ataukah orang yang di malam hari kunut, itu beribadah kepada Allah, qa'iman berdiri, sajidan sujud, itu sedang salat. Salat yang lama.
di malam hari. Yahdharul akhirata, khawatir dengan hari akhirat, takut bagaimana nasibnya di hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasukkan dalam surga. Jadi ini parameter pertama, wanita salehah adalah hubungan dia dengan Allah baik. Maka seharusnya wanita salehah itu dia bertakwa kepada Allah baik baik di hadapan manusia, di hadapan suaminya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan keluarganya, maupun dalam kesendiriannya. Bukanlah wanita salehah adalah wanita yang membuang-buang waktunya. Kalau ibadah cepat-cepat, kemudian waktunya banyak habis untuk perkara sia-sia. Saya ingin sampaikan hal ini karena di zaman sekarang banyak wanita diuji dengan buang-buang waktu, buang-buang umur. Dengan adanya medsos, waktunya habis untuk melihat yang tidak bermanfaat, bahkan melihat maksiat. Betapa banyak wanita waktunya habis untuk mengikuti perkembangan dunia. Lihat ini, lihat anu, lihat ini. 1 jam, 2 jam, waktunya habis dengan melihat medsos, Instagram, TikTok, ya, apalagi Facebook, ya, YouTube dan yang lainnya. Ini bukan wanita yang qanitat, bukan wanita yang qanitat. Yang qanitat itu adalah wanita yang betah baca Al-Quran, betah ikut pengajian, ya, betah mendengarkan ceramah, betah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betah untuk salat malam, itu disebut qanitat. Ya, makanya Allah berkata, "Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, kunutlah engkau, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Ini ciri wanita. Makanya betapa indah kalau seorang suami melihat istrinya salat dengan tenang. Dia salat berdiri dengan tenang, dia rukuk dengan tenang, dia sujud dengan tenang, habis salat dia bertasbih, bertahlil, bertakbir dengan tenang. Kemudian menjelang subuh dia buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ini wanita salehah. Bukan sebaliknya, salatnya cepat-cepat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Ya. Sementara dia salat sudah bunyi, ting tung, sehingga dia tidak kunut dalam beribadah. Maka nasihat saya buat para wanita, akhwat ummahat, beribadah yang tenang, nikmati ibadah tersebut. Salat jangan buru-buru, baca Quran jangan buru-buru. Enggak ada yang kita kejar, baca Quran memang mengejar apa? Baca pelan-pelan, nikmati, dipahami. Zikir jangan buru-buru, zikir pagi petang, zikir pelan-pelan, santai aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sambil dipahami maknanya. Baca Quran, ya. Salat duha kalau ada waktu, salat malam kalau ada waktu. Saya tahu ibu-ibu sibuk, ya. Enggak tahu sibuk apa ya, tapi pokoknya sok sibuk, ya. Sibuk, ya. Tapi harus sisihkan waktu. Hidup ini kalau kita enggak sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka umur kita akan habis sia-sia. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau kau tidak mematahkan pedang tersebut, kau yang akan dipatahkan oleh pedang. Waktu illam tushghilhu fil khair yushghilka fis syarr. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, dia akan menyibukkanmu pada keburukan. Kalau kau tidak paksakan untuk yang bermanfaat, maka dia akan membuatmu terjebak dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini parameter pertama untuk dikatakan wanita salihat adalah qanitat, yaitu kuat beribadah, taat senantiasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah banyak teori, ya. Enggak usah terlalu banyak pengajian kalau ternyata kita keseharian kurang ibadah. Maka nasihat saya kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bikin jadwal, ada jadwal baca Quran, ada jadwal zikir pagi petang, ada jadwal ikut pengajian, kalau ikut pengajian dicatat, ada jadwal silaturahmi, ada jadwal ngurus suami, ada jadwal salat malam, ya, ada jadwal salat witir. Disitulah ketika seorang mendawami ketaatan tersebut dan dia kunut, dia akan merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Jadi
mulai hari ini rubah pola kehidupan ya. Kurangi namanya medsos. Kurangi namanya medsos. Kurangi grup-grup medsos. Itu hanya buang-buang umur, hanya buang-buang waktu yang akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat kelak. Jadi ciri wanita salihat, fasalihatu qanitat, yaitu taat. Kunut yaitu dawamu ta'ah, senantiasa berkesinambungan dalam beribadah. Setelah itu Allah menyebutkan ciri kedua, karena kita sebutkan wanita salihah itu wanita yang hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan manusia juga baik, dengan orang sekitarnya baik. Dan orang yang paling utama dia baikin adalah suaminya. Maka itulah yang disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ciri yang kedua, parameter yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Yaitu wanita-wanita yang menjaga hak suaminya ketika suaminya dalam kondisi gaib. Yaitu ketika wanita tersebut suaminya tidak ada, lagi tidak di rumah. Dia menjaga apa? Menjaga amanah. Maknanya apa? Maknanya dia jaga dirinya ketika suami tidak ada, dan dia jaga harta suaminya ketika suami tidak ada, dan dia menjaga amanah-amanah suaminya ketika suaminya tidak ada. Ketika suami tidak ada, maka dia jaga diri. Dia tidak kontak-kontak sama lelaki lain. Dia tidak ketawa-ketiwi dengan laki lain di medsos, di WhatsApp. Dia tidak nonton film Korea ya. Apalagi film India ya. Suaminya tidak ada, dia jaga diri ya. Kemudian dia jaga harta suaminya. Kalau suaminya titip uang, maka dia gunakan sebagaimana mestinya. Dan dia jaga anak-anak suaminya. Dia tahu meskipun suaminya tidak ada, dia punya kewajiban ngurus anak-anak suaminya karena suami sedang mencari nafkah. Suaminya tidak ada, dia bertakwa kepada Allah dan dia jaga hak-hak suaminya. Ya, makanya Allah mengatakan hafizatun lil ghaib, yaitu terkait dengan hubungannya dengan suami. Apalagi kalau suaminya lagi di rumah. Ini suaminya tidak di rumah saja dia bisa jaga diri. Jaga diri, jaga hak suami, jaga harta suami. Ya. Apalagi kalau suaminya lagi di rumah. Allah berfirman di akhir ayat, bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat kata para ulama bahwasanya seorang wanita tidak bisa melakukan demikian kecuali diberi taufik oleh Allah. Allah yang buat mereka bisa menjaga hak suami ketika suami tidak ada ya. Ketika suami tidak ada. Maka seorang berusaha berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa menjaga hak suamiku. Mudahkanlah aku untuk bisa menunaikan kewajibanku terhadap suami. Baik suami ada maupun ketika suami sedang tidak ada. Kalau suami tidak ada saja kita bisa menunaikan hak suami, apalagi kalau suami sedang ada. Itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah. Banyak wanita meskipun sudah memiliki ilmu agama tinggi, dia tidak bisa menunaikan hak suami. Kenapa? Dia mendahulukan egonya, mendahulukan emosinya. Dia terbawa dengan lingkungannya, terbawa dengan habitatnya, dengan habitnya. Maka ibu-ibu harus berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku wanita salehah. Ya Allah, jadikanlah aku wanita yang bisa menunaikan hak suamiku. Karena kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak bakalan bisa. Percuma seorang wanita hafal Quran 30 juz, tapi enggak pernah melayani apa? Suami. Tidak tahu hak suami. Percuma seorang wanita panitia pengajian, tapi yang diurus pengajian melulu, suaminya tidak pernah diurus. Salah ya. Apakah terjadi? Terjadi, saya sering sampaikan. Saya pernah datangi oleh seorang nangis. Padahal dia punya jabatan ya. Dia waktu itu polisi, kemudian dia punya pangkat tinggi, kemudian dia nangis. Ini ada polisi nangis depan saya. Ternyata nangis karena istrinya, subhanallah. Ini mungkin polisi biasa bikin nangis penjahat. Sekarang dia sendiri nangis di hadapan apa? Istrinya. Ternyata tidak dilayani oleh istrinya. Maka saya nasihati, saya bilang, Pak, istri Bapak suruh ikut pengajian. Kata Bapak itu, istri saya justru ikut pengajian, bahkan ketua panitia pengajian. Subhanallah. Jadi maksud saya, wanita meskipun punya ilmu yang tinggi, kalau tidak diberi taufik dari Allah, dia tidak bisa melayani suaminya. Maka Allah kasih ingat di akhir ayat, bima hafizallah. Yaitu dia hanya bisa menjaga hak suami kalau Allah kasih taufik, hidayah, petunjuk. Maka ibu-ibu sisihkan waktu berdoa kepada Allah.
Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa menjadi wanita soleha. Mudahkanlah aku untuk bisa menunaikan hak-hak suamiku. Ya. Karena hak paling tinggi adalah hak suami. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada orang lain selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena hak suaminya sangat agung. Inilah kesimpulan dari ciri karakteristik wanita salehah. Wanita yang dia menunaikan hak-hak Allah, dia kunut, dawamu ta'ah, berkesinambungan dalam beribadah, dan kalau beribadah tidak buru-buru, tenang, dia nikmati ibadah tersebut. Yang kedua, dia menunaikan hak suami. Ketika suaminya tidak ada, dia bisa tunaikan, apalagi ketika suaminya hadir di hadapannya. Baik. Saya bacakan sebelum detailkan tentang ciri-ciri wanita soleha, ya. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya. Saya bacakan, ya. Sini. Berkata Al-Asma'i, akhbarana syekhun min Bani Al-Ambar, qala. Al-Asma'i, dia berkata telah menyampaikan kepada kami seorang syekh dari Bani Al-Ambar. Dia berkata, kana yuqal, dikatakan, an-nisa salasun. Nisa itu perempuan 3 model. Fahayyinatun, layyinatun, afifatun, muslimatun. Wanita yang mudah, lembut, menjaga diri, muslimah. Wanita salehah. Fahayyinatun, ya, ringan, layyinah, lembut, tidak berat, tidak memberatkan, tidak kasar tapi lembut. Afifah, jaga diri, punya rasa malu, jaga diri, tidak asal ngobrol sama lelaki. Muslimah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'inu ahlaha 'alal 'aishi. Dia membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia bantu, ya. Kalau bisa bantu kerja, kalau bisa ekonomis, kalau bisa hemat, tidak memberatkan suaminya, ya. Wala tu'inul 'aisha 'ala ahliha. Tidak memberatkan suaminya dalam rumah tangga, ya. Keperluannya banyak yang tidak perlu dibeli, ya. Maintenance-nya mahal, ya. Ke salon yang mahal-mahal, ya. Beli makanan ke restoran mahal, ya. Beli baju-baju yang merek mahal, beli tas yang branded, ya. Beli sepatunya branded, dianya sendiri tidak branded. Sehingga merepotkan suaminya. Yang lain, wa ukhra wi'aun lil walad, wa ukhra ghullun qamilun. Kemudian wanita wi'aun lil walad, tempat untuk anak-anak, yaitu melahirkan anak-anak bagi suaminya. Adapun wanita model lain, ghullun qamilun, ya. Yaitu ghullun qamilun itu ibarat seperti seorang tawanan, kemudian dikasih rantai diikat di lehernya, kemudian karena dia sudah lama dipasang rantai, tidak dilepas-lepas sehingga berdaki bau, sehingga mulai muncul ada di rantai tersebut dikasih karung, ya, semacam karung goni, kemudian maka muncullah kutu-kutu yang mengganggunya, menggigit lehernya, dan itu perkara yang sangat menjengkelkan. Udah gatal berat. Ada wanita seperti itu, seperti kutu yang menggigit leher orang yang sedang dipasang belenggu di lehernya. Benar, kalau seorang suami dapat istri kayak begini, ya, menjengkelkan, maka dia seperti sedang terbelenggu dengan belenggu yang berat, dan istrinya menggigit seperti kutu yang senantiasa menggigit. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti kutu tersebut. Yadha'uhullahu fi unuqi man yasha. Allah meletakkan wanita yang seperti kutu ini kepada siapa yang Allah kehendaki sebagai ujian. Ya. Wa yafukkuhu amman yasha, dan Allah memerdekakan sebagian lelaki manapun yang Allah kehendaki merdeka dari wanita model seperti ini.
Makanya sebagian wanita ya bikin suaminya cepat mati ya. Karena akhlaknya yang buruk. Selalu ngomel, beban hidup berat, tidak pernah bersyukur ya. Seperti kutu yang selalu apa? Menggigit dan selalu mengisap darah orang yang diganggunya. Sehingga suaminya akhirnya kena kolesterol, asam urat, ya. Akhirnya kena serangan jantung. Kenapa? Karena istrinya. Karena istrinya rambutnya cepat putih ya. Saya ketemu kawan, subhanallah, masih muda, mungkin lebih tua saya. Datang, rambutnya udah putih semua. Ngeluh, ini masalah begini, masalah begini, masalah begini, masalah begini. Istrinya kalau marah, lari dari rumah. Lari dari rumah, anak kecil ditinggal di rumah. HP-nya tidak dibawa. Anaknya menangis-nangis, istrinya di mana dia bingung. Mau ditelepon, HP ditinggal. Tetangga pada nanya, kenapa anakmu? Dia sulit untuk menjelaskan. Ini contoh kutu yang menggigit leher suaminya. Akhirnya suaminya cepat tua. Entar lagi mati. Meninggal gara-gara istrinya. Subhanallah. Ini dosa kayak apa yang dibawa oleh sang wanita. Lupa bahwasanya ada kewajiban yang Allah bebankan pada seorang wanita terhadap suaminya. Saya ini perkataan Asma'i memodelkan ada wanita subhanallah, wanita yang solehah, lembut, mudah, gampangan, tidak susah, jaga diri, taat kepada Allah. Ini semua cita-cita seorang laki. Siapa yang enggak senang punya istri masya Allah? Mudah dikasih tahu enak, diarahin gampang, ya. Lemah lembut, tidak pernah ngomel, ya. Kemudian menjaga diri, kemudian taat beribadah. Itu impian seorang wanita, setiap lelaki. Impian setiap lelaki. Sampai saya ada kawan juga datang. Jadi saya ini tempat banyak keluhan. Ada kawan datang, Ustaz, aduh Ustaz, saya gimana? Nggak bisa ketemu istri saya nggak bisa berhubungan dengan dia. Kenapa nggak bisa berhubungan? Nggak cantik? Bukan cantik, tapi ngomel melulu Ustaz. Ngomel lah, syahwat saya hilang langsung. Ngomel syahwat saya hilang. Subhanallah. Gimana mau berhubungan? Ngomel melulu. Sudah bersyahwat, syahwatnya hilang. Dikembalikan lagi nggak bisa. Kenapa ngomel? Subhanallah. Kasihan suami seperti ini. Benar seperti kutu yang menggigit nggak bisa hilang. Banyak kutunya. Wa qala ba'dhum, sebagian berkata, khairun nisa allati idza u'tiyat syakarat. Sebaik-baik wanita adalah yang kalau dikasih sesuatu dia bersyukur, terima kasih. Wa idza hurimat sabarat. Kalau tidak dikasih dia bersabar. Tasurruka idza nadart. Menyenangkan engkau jika engkau memandangnya. Wa tuti'uka idza amart. Ini dalam hadis ada. Kalau engkau perintah dia, maka dia jalankan perintahmu. Dia wanita terbaik. Dikasih sesuatu, terima kasih. Syukran zauji. Insyaallah. Ibu-ibu bisa ngomong enggak? Syukran zauji. Ah, enggak pernah kan? Ketahuan, enggak pernah. Makasih sayang. Makasih Mas. Dikasih sedikit, terima kasih Mas. Sampai ada wanita yang mungkin begitu berterima kasih kepada suaminya, dikasih sedikit, dia menangis. Masya Allah Mas, Mas baik sekali. Padahal sedikit. Tapi dia bersyukuri suaminya. Dia tahu suaminya berusaha payah, keluar kerja keras. Mungkin diomelin orang, dibawa terik matahari, banting tulang, dibanting orang ya. Untuk memberikan kesenangan pada istrinya, maka ketika pulang dia belikan sesuatu, meskipun ayam geprek, dia bilang, makasih Mas. Subhanallah. Betapa suami tidak bahagia. Cuma belikan ayam geprek, istrinya bilang apa? Makasih Abi. Syukran Abi, jazakallah khairan Abi. Ibu-ibu pernah gitu enggak? Ya, waktu dibelikan emas kan? Waktu dibelikan ayam geprek, mana ada? Kurang Mas. Sambelin di Mas. Enggak kurang. Wanita soleha itu yang menyenangkan lelaki, kalau dikasih dia terima kasih. Kalau enggak ada, Mas belikan ini Mas. Sabar ya. Ya Bi.
Insyaallah sabar. Enggak dibelikan, sabar. Tidak ngomel, nusu-nusu ya. Ya. Rubah sikap, banting sana, banting sini ya. Biasanya pakai bedak, enggak pakai bedak lagi. Biasanya pakai parfum, sekarang ganti pakai balsam, ya rubah. Kenapa? Gara-gara tidak diturutin maunya. Ciri umum lagi berikutnya. Dia adalah wanita yang tadi sudah kita singgung, yang menjaga hubungannya dengan Rabbnya. Wa tas'a dauman fi raf'i rasidiha minal iman wa taqwa. Dia senantiasa wanita salehah, wanita yang senantiasa berusaha menambah saldo keimanan ketakwaannya. Dia punya saldo akhirat, bukan saldo ATM yang dia lihat terus. Dia punya saldo akhirat dan dia berusaha nambah dan selalu menjaga saldo tersebut. Iman dan takwa dia jaga, kalau bisa dia tambah. Maka dia tidak meninggalkan kewajiban. Tidak ada kewajiban yang dia tinggalkan. Semua kewajiban dia berusaha kerjakan. Dan dia semangat untuk mengerjakan perkara-perkara sunnah. Wa tahris ala syai'in minan nafal. Berusaha menjalankan perkara sunnah meskipun tidak wajib. Berusaha salat duha, berusaha salat malam meskipun hanya witir, meskipun 1 rakaat. Berusaha zikir pagi petang, di sela-sela bengongnya dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di sela-sela bengongnya dia beristighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Zikir pagi petang dia baca. Ada Al-Qur'an yang dia baca setiap hari. Subhanallah. Betapa bahagia seorang lelaki lihat istrinya beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Coba ibu-ibu nanti pulang depan suami gitu ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Umi, kenapa Mi? Kenapa Mi? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa Mi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betapa suami bahagia luar biasa lihat istrinya berzikir. Coba suami lihat istrinya buka Instagram, lihat tas baru, mobil baru, dompet baru. Ini istri kok dunia terus. Lihat film Korea baru, semuanya minta yang baru. Sedih. Kenapa sedih? Karena kita nggak punya uang. Tapi kalau istrinya kita dilihat istighfar, baca Quran. Abi, Umi mau murajaah, dengerin ya. Masya Allah. Senang atau tidak? Senang suami-suami. Dengar istri murajaah. Baca meskipun 3 kul, enggak apa-apa ya. Bahagia. Jadi seorang wanita salehah berusaha lihat saldo iman dan takwanya. Dan dia tambah. Wa tuqaddimu ridallah ala kulli ma siwa. Wanita yang salehah selalu mendahulukan ridha Allah. Apakah Allah ridha saya begini? Dia selalu mikir. Ridha enggak Allah seperti ini? Kalau ridha bismillah, kalau enggak. Itu yang selalu dipikirkan. Saya begini, apakah ini ridha Allah? Allah ridha enggak? Kalau enggak ridha, enggaklah. Yang menjadi perhatian dia bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi patokan dia apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maka tidak dia lakukan. Maka siapa lelaki yang mendapatkan wanita seperti ini, maka dia adalah wanita yang paling bahagia, lelaki yang paling bahagia. Rasulullah bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah istri yang agamanya bagus, jika tidak kau akan merugi, seakan-akan tanganmu terhamparkan di atas tanah. Benar sabda Rasulullah sallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan indah-indahnya perhiasan dunia adalah istri salihah. Taib. Wanita salihah adalah yang kau lihat pada dirinya ada sifat murabbiyah shadiqah. Benar-benar dia tulus mendidik anaknya. Dia serius mendidik anaknya. Ini wanita salihah. Seorang suami lihat bagaimana istrinya berusaha payah dengan penuh kelembutan, dengan kesabaran ngurus anaknya. Disuap dengan tenang, diajar dengan tenang,
dengan penuh kesabaran, diperhatikan anaknya, pendidikannya, agamanya, benar-benar dia murabbiyah. Bukan istri yang anaknya dibiarkan kemudian dia main HP. Bukan istri yang anaknya dibiarkan kemudian nonton film Korea. Enggak. Istri yang solehah serius ketika ngurusin anaknya. Dia ajarin anaknya Islam. Dia talqinkan Al-Quran. Dia temani anaknya murojaah. Dia ajarkan akhlak yang baik. Nak, enggak boleh begitu, nak. Yang benar seperti ini, nak. Begini, nak, begini, nak, begini. Subhanallah. Dia tanamkan pada anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia tanamkan kepada anaknya sikap untuk peka terhadap masyarakat, membantu masyarakat. Diajarkan kedermawanan. Bukan ngajarin anaknya duniawi. Nah, kalau kita jalan-jalan harus pergi ke tempat yang paling mewah. Kemana mami? Kita ke Paris. Masya Allah. Di sana ada Menara Eiffel. Harusnya jangan begitu. Sudah nak, kali ini kita ke Prambanan, ke Tegal. Di sana ada soto enak. Begitu aja. Murah meriah. Jadi bukan ngajarin anaknya duniawi, sehingga anak itu tumbuh dengan penuh keduniawian. Kita jalan-jalan oke, jalan-jalan kemana kalau punya duit nggak ada masalah. Tapi jangan diajarin harus paling top chart dalam urusan dunia. Jangan. Ada saatnya kita senangkan mereka. Istri yang solehah ngajarin anak untuk ukhrawi. Dunia oke, tapi selalu pikiran anak adalah untuk ukhrawi. Yang dia kejar bukan yang ngajarkan, nak kamu harus ranking 1 di sekolah apapun caranya. Ya, ranking 1 bagus, tapi yang dikejar, nak bagaimana agamu yang terbaik. Umi tidak mau dengar kau dusta sedikit pun. Umi enggak senang kau berkata seperti itu, sombong nak. Itu perkataanmu sombong. Jangan ucapin lagi seperti itu, Umi enggak suka. Inilah istri solehah yang benar-benar menyiapkan generasi soleh yang siap untuk mendoakan sang istri dan sang suami ketika mereka sudah meninggal dunia. Apatah artinya anak berhasil dalam urusan dunia tapi tidak soleh, tidak pernah mendoakan ayah ibunya? Buat apa anak seperti ini? Hanya menjadi beban kita di akhirat, menjadi kita sebab disiksa di akhirat. Dunia anak kita perhatikan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agamanya. Qila li Aisyah, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayun nisa'i afdal? Wahai Aisyah, wahai ibunda kaum mukminin, wanita mana yang paling afdal? Perhatikan sini ibu-ibu. Faqalat, Aisyah menjawab, allati la ta'rifu aibal maqal. Wanita yang tidak bisa ngomong buruk, enggak bisa. Mulutnya enggak biasa ngomong enggak enak. Enggak pernah ngomong yang buruk kepada suaminya, enggak pernah ngomong buruk sama anak-anaknya, enggak terbiasa mengucapkan kata-kata kebun binatang, enggak ada. Enggak biasa, lisannya enggak biasa. Dia tidak tahu cara mencaci orang, dia enggak tahu. Dia tidak tahu cara menjengkelkan orang dengan kata-kata, dia enggak bisa. Ini wanita terbaik. Bukan kalau sudah ngomong pedih dan menyakitkan. Suaminya dikata-katakan dengan kata-kata yang buruk. Wahai suamiku, dasar kampret ya. Muka kayak comberan, Masya Allah. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Ada. Dia tidak bisa. Wanita solehah enggak bisa. Mulutnya enggak bisa mengucapin demikian. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Wala tahtadi li makri rijal. Jadi dia tidak tahu gimana cara nipu suaminya. Enggak bisa dia. Dia lempeng, jujur. Enggak pernah muter kanan, muter kiri. Lalu ditanya, Umi kemana? Pengajian. Padahal belok ke mall dulu. Dia enggak bisa begitu. Dia enggak bisa nipu suaminya. Dia enggak bisa menyembunyikan dari suaminya. Ini wanita solehah. La tahtadi li makri rijal. Tidak bisa untuk menipu suami. Enggak bisa. Nah, bisa menyembunyikan sesuatu dari suami. Sebagian wanita luar biasa, pandai ngibulin suaminya, pandai ngapusin suaminya. Katanya ke sana, ternyata belok baru ke situ. Katanya uangnya buat ini, ternyata buat macam-macam.
pinter nipu suaminya, pinter ngibulin suaminya. Wanita soleha tidak bisa seperti itu. Bukan perangainya, dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Orangnya lempeng, jujur, seadanya. Farighatul qalbi illa minaz zinah li ba'liha. Apa kata Aisyah? Wanita soleha itu hatinya kosong kecuali sibuk bagaimana untuk bisa berhias di hadapan suaminya. Yang dipikirkan selalu suaminya. Suami kalau pulang mau makan apa sih? Suami suka saya pakai baju apa sih? Suami suka saya pakai lifan warna apa sih? Apakah warna ungu atau merah darah atau merah jingga atau merah maron? Suami suka saya pakai spidol warna apa di wajah? Dia pikir. Itu yang dia pikir. Itu yang buat dia pikir. Dia enggak mikir macam-macam. Apa sih suami yang suka? Subhanallah. Kata Aisyah, itu wanita saleha. Farighatul qalbi ila minazina li ba'liha. Hatinya kosong, tidak dia pikirkan kecuali gimana bisa berhias menyenangkan suaminya. Kalau suami datang, saya ngomong apa di luar, biasanya suami saya suka ngomong apa? Apa mukadimah yang saya harus lakukan kalau suami saya tiba di rumah? Kalau suaminya datang, dia sibuk mempersiapkan diri, sibuk membersihkan tempat tidur, sibuk ini untuk menyenangkan suaminya. Subhanallah. Tidak seperti sebagian wanita, hatinya penuh dengan dunia. Yang pikir suaminya adalah mesin pencetak uang. Yang dia pikir nanti kalau gajian mau beli apa? Gajian mau beli apa? Gajian mau beli apa? Itu yang dipikir. Otaknya otak udang. Otak dunia. Wanita soleha itu hatinya kosong, tidak mikir kecuali menyenangkan apa? Suaminya. Saya cerita, saya punya kawan istrinya 3. Saya punya kawan. Istrinya 3. Dia bilang, Ustaz, istri saya cantik semua, tapi satu yang paling saya cintai. Saya bilang, kenapa? Dia yang paling cantik? Enggak. Yang paling muda? Enggak. Terus kenapa? Istri saya ini sangat perhatian sama saya. Kalau saya mau pulang, dia tanya, Abi mau makan apa? Abi mau apa? Dia tanya, sibuk dia mikirin. Begitu saya datang, dia bukakan kaos kaki, dia bukakan baju, dia siapkan makanan. Kalau ada ikan, dia ambil tulang-tulangnya. Subhanallah. Sehingga saya makan tinggal dagingnya. Itu yang buat saya sangat sayang sama dia, Ustaz. Nah ini, kenapa? Karena pikiran dia gimana nyenangin suami. Ada enggak ibu-ibu sekarang kalau suami pulang dipikir, suami nanti senangnya apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pertama begini, kedua begini. Suami senang apa kalau ini? Senang saya pakai baju apa? Kadang-kadang udah enggak mikir. Kadang-kadang udah enggak mikir. Suaminya datang, buka baju sendiri. Itu mas, makanan sudah siap. Ambil sendiri. Subhanallah. Makan sendiri. Ini buat apa punya istri seperti ini? Makan sendiri. Istrinya sibuk main HP. Kasihan suami seperti ini. Cuci piring sendiri. Kalau istrinya, kalau dia kaya, yang melayani pembantunya. Ya Pak, ini Pak diambilin semua. Yang soleha pembantunya, bukan istrinya. Pembantu soleha, Masya Allah. Oleh karenanya, ibu-ibu berusaha jadi wanita soleha. Ini ciri-ciri umum yang saya sebutkan tadi. Tentunya ada ciri-ciri spesifik ya terkait dengan wanita soleha. Kita akan bacakan di antaranya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri yang spesifik. Ciri pertama wanita soleha. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul waduda al-walud." Nikahilah wanita yang al-wadud dan al-walud. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang al-wadud. Ini ciri pertama wanita saleh al-wadud. Al-wadud itu mencintai. Jadi ibu-ibu terus mencintai suami, manja sama suami, datang suami cium keningnya, ambil cium tangannya, dipijit. Jadi kelihatan memanjakan suami. Gimana caranya? Ya. Wanita yang salehah itu al-wadud. Al-wadud itu sangat cinta kepada suaminya. Jadi hidup ini dibikin happy. Saya punya
suami, ya ini saya nikmati. Ya saya manjain, saya cium, saya pijit-pijit, saya layani, menunjukkan rasa cinta kepada suami. Nah, itu harus dihidupkan seperti itu karena ini adalah ciri wanita salehah yang al-wadud. Ya, berusaha tampil rapi di hadapan suami, bagaimana menimbulkan hasrat suami, ya. Bukan hidup itu hambar. Hidup hambar ya. Lagi depan suami baca buku. Ya, Bi. Bukan begitu cinta. Cinta itu suami datang tutup buku, ngobrol, ketawa ketiwi, pijit suami, ya. Pegang hidungnya, tarik hidungnya. Itu maksudnya wanita yang wadud, yang cinta, energik untuk menunjukkan cintanya kepada suaminya. Bukan istri yang kaku, diem, ya. Enggak. Cinta. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Bilang, saya sayang sama kamu, Mas. Masya Allah, Mas, saya cinta sama kamu. Ngomong aja. Ya. Romantis kalau bahasa kita. Al-walud maksudnya adalah wanita yang siap memberi anak kepada suaminya. Suaminya ingin punya anak banyak, silahkan dia kasih kalau dia mampu. Ya, sebagian wanita tidak bisa punya banyak anak, sebagian wanita mungkin mandul, ya. Tapi kalau dia mampu, suaminya ingin punya anak, dia kasih. Dia tahu di antara kebahagiaan seorang suami adalah ingin punya anak banyak. Maka dia senangkan apa? Suaminya. Kemudian di antara ciri wanita salehah, sama sudah kita singgung tadi, kita hanya sebut dalilnya sekarang. Kata Rasulullah SAW, ayun nisa'i khair, wanita mana yang terbaik? Qala allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkannya jika dia melihatnya. Kalau lihat wanita tersebut, sang suami bahagia. Sang suami bahagia. Senang, betah lihat istrinya. Tapi kapan suami betah lihat istrinya? Jika terkumpul pada istrinya dua kecantikan. Kecantikan fisik maupun kecantikan moral. Ya. Kecantikan zahir maupun kecantikan batin. Maka dua-dua ini hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita. Dan yang paling utama adalah kecantikan batin. Kecantikan batin. Fisik kita perhatikan, ibu-ibu jangan lupa bersolek untuk suami. Jangan lupa olahraga buat suami. Jangan lupa perhatikan kondisi tubuh buat apa? Suami, ya. Jangan makan seenaknya, mentang-mentang masa pertumbuhan, kemudian akhirnya berkembang dan tanpa kontrol, ya enggak juga, ya. Di luar sana suami digoda dengan banyak bunga-bunga yang indah di luar, ya. Ya. Berwarna-warni. Maka kita membantu suami untuk menundukkan pandangannya. Di antaranya kita menjaga penampilan. Tidak mengapa minta sama suami sedikit uang untuk bisa memperhatikan penampilan tubuh. Perhatikan penampilan tubuh, menjaga keharuman tubuh sehingga suami betah melihat kita. Ya, diperhatikan, pakai baju yang bagus, ya. Itulah wanita salehah. Dia bersolek bisa jadi setengah jam untuk menyenangkan suaminya. Dan itulah kebiasaan para sahabiat dahulu. Mereka bersolek, berhias untuk suaminya. Berbeda dengan wanita zaman sekarang. Di depan kaca setengah jam tapi untuk suami orang lain. Ketika mau keluar rumah baru menor. Kalau dalam rumah seadanya, ya. Dalam rumah zuhud, ya. Baju kacau, penampilan kacau, bau sana bau sini. Kalau keluar rumah baru sibuk menghias diri. Jangan demikian. Seorang wanita berusaha kalau suaminya datang tidak tercium dari tubuhnya aroma yang tidak enak. Berusaha. Ya. Makanya Nabi SAW ketika akan menikah, ketika Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW kirim Ummu Salamah dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang hasan. Maka Rasulullah kirim seorang Ummu Salamah untuk ngecek wanita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Syummi awaridhaha wanzuri ila rukubaiha. Wahai Ummu Salamah, ciumlah aroma di sekitar
mulut wanita tersebut dan lihatlah bagian tumitnya. Kata para ulama atau kata syarahul hadis, melihat tumit sebagai dalil tentang postur tubuh wanita tersebut. Orang Arab dulu bisa melihat, dengan melihat tumitnya dia bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengetahui tentang kondisi sang wanita. Kemudian kata Rasulullah SAW tadi, wasyumi awaridhaha, ciumlah di sekitar mulutnya. Karena Rasulullah tidak mau punya istri yang kemudian tidak menjaga bau mulut ya. Kalau ternyata bau mulutnya enggak enak, ya tentu tidak enak diajak ngobrol. Bayangkan kita ngobrol sama istri tidak sikat gigi, kan enggak enak ya. Abah, kan abah. Jadi abab kalau bahasa apa? Ababe ambu ya. Ababe ambu. Maka aroma yang tidak enak berusaha kita hilangkan, baik dari mulut, baik dari ketiak. Maka berusaha ketika suami datang kita sudah bersih-bersih. Kalau bisa bangun tidur sebelum suami peluk kita, kita sudah badan yang harum. Itu biaya tidak mahal, biaya tidak mahal. Sabun-sabun murah juga bisa bikin tubuh menjadi harum. Parfum-parfum murahan juga sudah bisa bikin bau yang harum. Jadi mau saya perhatikan penampilan fisik itu bukan perkara yang sepele. Kalau seorang wanita memperindah tubuhnya, memperindah parasnya karena Allah, karena ingin menyenangkan suaminya, maka dia dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan wanita terbaik adalah wanita terbaik yang menyenangkan suaminya jika memandangnya. Ini kecantikan zahir, kecantikan fisik perlu. Lebih perlu lagi adalah kecantikan batin, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia adalah sabar tadi yang sudah kita sebutkan di awal pengajian. Ya. Baik. Kemudian wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintahkan nurut. Ibu-ibu berusaha kalau suami bilang, "Umi ke sini." Iya, Bi. Jangan bilang enggak. Berusaha apa? Iya, Bi. Ya. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain tentang wanita terbaik. Kata Rasulullah SAW, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Al-muwatiyah yaitu seorang wanita yang selalu adaptasi dengan keinginan suaminya. Selama dia mampu adaptasi dengan keinginan suaminya, dia ikuti. Ya. Kalau suaminya bilang sesuatu, dia ikuti. Dia berusaha demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wanita al-muwatiyah. Jadi kalau suaminya pengin sesuatu, dia bilang, "Abi maunya gimana? Abi maunya gimana?" Terserah Abi. Abi senangnya gimana? Subhanallah. Ibu-ibu seringlah hafal perkataan tadi. Coba ibu-ibu, Abi maunya gimana? Coba bilang. Coba ibu-ibu, Abi maunya gimana? Abi senangnya gimana? Coba bilang ibu-ibu. Abi senangnya gimana? Umi terserah Abi. Coba bilang apa? Umi terserah Abi. Bukan terbalik, Abi terserah Umi. Keputusan di tangan Umi. Aduh ini. Wanita yang soleha itu berusaha adaptasi dengan keinginan apa? Suaminya. Dengan demikian akhlak yang mulia, maka enak dipandang. Kalau suami ibu melihat ibu lama, senyum-senyum, elus-elus kening ibu, insya Allah ibu penghuni surga, insya Allah. Mas kok lihat-lihat? Enggak, senang aja dielus-elus, insya Allah. Dicium keningnya, cium hidungnya, insya Allah ini wanita penghuni surga. Karena suami enggak begitu, kecuali dia sayang. Dia lihat kecantikan fisik, dia lihat kecantikan batin, sehingga dia senang melihat istrinya. Tapi kalau suaminya, istrinya tidak pernah perhatikan fisik, akhlak buruk, dia pegang keningnya disendul. Taib. Yang kedua tadi, waktu itu idza amar, kalau diperintahkan maka dia nurut. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak pernah menyelisih suaminya terkait dengan dirinya, terkait dengan hartanya, dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha dirinya menyenangkan suaminya, dia berusaha hartanya kalau dia punya, dia gunakan yang menyenangkan apa? Suaminya. Baik, berikutnya ibu-ibu masih mau? Apa sudah putus asa? Berat ya jadi salihah ya. Ini pahalanya besar. Pahalanya besar.
Makanya dibilang ibu kalau mau surga enggak usah jihad, enggak usah dakwah, udah ngurusin suami baik aja masuk apa surga. Laki-laki enggak, laki-laki harus ke sana, kemari, harus berjuang, harus ini, harus anu. Perempuan yang penting wanita salehah selesai masuk surga. Hidup ini ujian. Tapi subhanallah, kelihatannya berat ibu-ibu, ini kaidah ya. Kelihatannya berat jadi wanita salehah. Tapi kalau ibu sudah jadi wanita salehah pasti bahagia, enggak mungkin enggak bahagia. Pasti bahagia. Karena menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah pasti membuat apa? Bahagia. Lawan hawa nafsu, lawan ego, jadi wanita salehah pasti bahagia. Pasti bahagia. Baik, berikutnya di antara ciri wanita salehah, Rasulullah sebutkan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maka aku kabarkan kepada kalian wanita penghuni surga. Qulna bala ya Rasulullah. Kata kami, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sebutkan di antaranya adalah al-aud ala zaujiha, wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha. Kalau ternyata sang wanita sedang marah atau suaminya berbuat kesalahan kepada dia atau suaminya yang marah, dalam riwayat zulimat au zalamat, mungkin dia yang salah, mungkin dia yang dizalimi, mungkin dia yang salah atau suaminya yang salah. Artinya Rasulullah jelaskan kondisi apapun terjadi pertengkaran di rumah tangga, cuma dua kemungkinan. Kalau bukan suaminya yang salah, istrinya yang salah. Rasulullah bilang wanita yang soleha penghuni surga, kalau dia sedang marah, apakah suaminya yang marah atau dia yang marah? Apakah dia yang berbuat zalim, dia yang salah atau suaminya yang salah? Apakah dia yang berbuat salah kepada suami atau suami yang berbuat salah kepadanya? Apapun kondisinya, qalat, wanita itu berkata, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. La aktahil bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak bisa tidur nyenyak sampai kau ridha. Aku tidak bisa tenang sampai kau ridha. Ini wanita hebat yang setiap ada masalah rumah tangga dia mengalah. Dia berusaha menyelesaikan masalah dengan mengalahkan egonya. Dan ini pahalanya sangat besar karena Rasulullah sebutkan ini ciri wanita penghuni surga. Bukan kalau dia marah dia ingin suaminya minta maaf sama dia. Apapun yang terjadi kamu yang salah, Mas. Sebagian wanita kalau terjadi masalah di rumah pokoknya suaminya yang salah. Dia enggak mau disalahkan. Rasulullah ajarkan kebalikan. Apapun yang terjadi, wahai sang istri, kamu yang salah atau suami yang salah, kau berusaha menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Datang ke suamimu, ambil tangannya, cium tangannya, bilang maaf Mas, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku, kau maafkan aku. Ini ciri wanita salehah yang mengalahkan egonya demi keutuhan rumah tangga. Kalau terjadi perkelahian antara suami dan istri, pertengkaran, keributan, maka kedua pasangan tersebut yang susah. Pulang ke rumah dalam kondisi seperti di neraka, ya. Ngomel-ngomelan, benci-bencian, ya. Menderita. Kita kalau bermusuhan sama orang jauh masih enak, ya jarang ketemu. Tapi kalau musuhan sama istri, pulang ke rumah lihat dia terus, aduh. Apalagi cuma satu istrinya, aduh. Menderita, ya. Berkelahi terus. Kenapa harus rumah tangga seperti itu? Mengalah. Ini saya bicara terhadap ibu-ibu. Kalau saya bicara sama bapak juga saya juga suruh mengalah ya. Ngapain ribut-ribut sama istri? Tapi wanita dianjurkan secara spesifik. Kenapa Rasulullah sebutkan ini ciri penghuni surga? Karena memang susah. Banyak wanita kalau salah dia mau dia yang menang. Dan banyak wanita kalau salah maunya suaminya yang minta maaf. Apapun yang terjadi suaminya yang minta maaf. Sampai suami kalau masalah rumah tangga dia kunci suaminya dari dalam, suaminya enggak bisa masuk. Suaminya sampai ketuk-ketuk pintu, dia tidak buka. Sampai suaminya masuk proposal permohonan maaf. Kalau bisa suaminya diusir, pergi kamu. Ego. Ini wanita goblok. Egois. Kenapa saya bilang goblok? Karena dia mendahulukan egonya sesaat sehingga mengorbankan kebahagiaannya lama. Kalau sudah bertengkar sama pasangan hidup tuh paling tidak enak. Kita bertengkar sama orang jauh enggak ada masalah. Bertengkar sama teman kantor ya kita cuma ketemu dia sebentar. Tapi kalau bertengkar sama pasangan rumah tangga enggak enak pulang ke rumah lihat dia melulu. Baik. Lanjut Ibu-ibu. Sudah habis waktu ya.
Tentu ciri-ciri wanita salehah sangat banyak ya. Saya pernah ceramah sampai 25 ciri wanita salehah. Tadi baru berapa? Ibu-ibu, itu udah enggak dicatat lagi. Ada berapa tadi? Ada berapa ibu-ibu? Enggak ada catat enggak apa-apa, yang penting dipahami dan diamalkan ya. Yang penting diamalkan. Intinya wanita salehah adalah wanita yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan hak suami. Sederhananya demikian. Maka dalam hidup ini ibu-ibu sedang diuji dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang terkadang suami soleh, terkadang kurang soleh, ya, terkadang menyenangkan, terkadang menjengkelkan. Ya. Kita sedang diuji. Dan siapa yang lulus ujian menjadi wanita salehah apapun kondisi suaminya, maka dia dijamin surga. Ya. Dijamin surga. Ya. Lihatlah bagaimana Asia bintu Muzahim, wanita salehah, meskipun suaminya Fir'aun, dia tetap bisa menjaga kesolehan. Suaminya Fir'aun, dia tetap bisa menjaga kesolehannya. Sehingga kemudian dibangunkan istana oleh Allah baginya di surga. Maka seorang wanita jangan lupa perkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salaf dahulu berkata, siapa yang perbaiki sariratahu, hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Berarti ini kaidah hidup. Siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah dalam kesendiriannya, dalam tidak di hadapan orang lain, dia beribadah, perbaiki hubungan, dia ikhlas, dia tulus, nantiasa bertawakal, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan.